Alright, for today our material is about historical places, right? Coba tutupinnya. Nah, papsanya baca nggak? Historical places. Places. Kurang P-nya angin P. Places. 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 I have visited. I have visited. Right. So, historical places apa guys? Tempat bersejarah yang pernah dikunjungi. Ya, yang kayak Candi Borobudur segala macam, right? Oke, ya, langsung aja ke kalimat pertama. Visiting historical sites. Visiting historical sites. Kayaknya lebih historical. Visiting Historical sites. historical sites. Alright. Has always been a Has always been a profound experience. profound experience. Punya lebih experience for me. Alright. Mengunjungi historical sites. Apa? Situs bersejarah. Sites itu bisa. Situs itu apa sih guys? Situs itu tempat ya. Situs kan situs internet itu situs berarti tempat dari situs itu tempat ya. Mengunjungi situs bersejarah has always been selalu menjadi profound itu mendalam, experience pengalaman yang mendalam bagi saya ya. Pengalaman mendalam. Which one guys? Kemana? Memang udah pernah kemana? Kalau menurut bersejarah? Maybe in my hometown. Hometown, what is it? Grand Mosque. Grand Mosque, correct. Yeah, Baitur Rahman because it is survived from tsunami, right? Yes, from Survive dari tsunami itu yang putih itu ya. Yes, yang besar. Alright, so then what is it, sir? For you in Ambon? Apa? Gong Perdamaian. Gong Perdamaian. Gong Perdamaian. Oh, yang ini ya, yang perbatasan. Bukan ya? Itu kerusuhan 99. Kerusuhan 99. Yang perang itu kan, yang perang antar agama itu. Perang antar agama? Bukan yang Krismon. Beda lagi. Ya itu kan runtutan sih. Oh, runtutan. Iya karena krisis ya. Sampai Untuk masalah krisis itu yang bikin perkara siapa duluan, guys? Krisis itu. Dari dolar murah jadi mahal itu yang bikin perkara siapa? Tahu nggak? Bukan. Amerika. Thailand. Thailand. Negara Thailand. Jadi BBC atau apa gitu ya, pokoknya berita internasional ya, bilang bahwa Asia itu lagi keren-kerennya untuk investasi. Macan Asia lah atau apa, macannya Indonesia. Pokoknya Asia ini lagi keren-kerennya untuk investasi, akan bertumbuh gitu ya. Emas baru lah ininya, benua Asia ini. Nah, investor dunia pada invest ke Asia, ke Thailand, Filipina, ke Indonesia, semuanya kena invest. Bertumbuh lah itu ya kan, bertumbuh. Nah, kalau si Thailand ini kebijakannya dirubah gitu loh. Yang tadinya dia mau mempertahankan dolarnya itu biar stabil, pakai devisa negara, dia bagaimana caranya dolar bisa stabil itu dilepas sama dia, sehingga dolar itu gerak naik turun. Karena si devisanya udah habis tuh si Thailand ini. Ininya naik turun dolarnya naik turun. Sebentar, kalau dolar naik turun ini yang bahaya. Ini sangat merugikan investor. Kenapa? Karena mereka kan bikin pabrik itu ngutangnya berupa dolar kan. Kalau umpamanya naik turun gini ya, kalau naik ya ini nanti investor akan rugi, utangnya tambah banyak gitu loh. Wah katanya stabilitas ekonomi ternyata nggak distabilkan, dilepas. Akhirnya cabut tuh investor dari Thailand itu, banyak yang cabut, nggak percaya lagi sama Thailand. Itu Indonesia juga, ini kan Asia juga, paling semuanya juga bakalan begitu. Akhirnya mereka nggak percaya lagi sama Asia itu, diambil tuh investasinya, ditarik besar-besaran, sehingga krisis. Kepercayaannya hilang gitu loh. Jadi kalau misalnya bikin bank, contohnya gini, misalnya bikin bank, gimana caranya bank itu bisa berjalan? Banyak yang nabung di situ kan. Nah nanti dari tabungan orang kita pinjemin lagi ke orang lain kan. Bayangkan orang yang nabung semuanya nggak percaya sama kita. Mereka tiba-tiba hari ini ngambil tabungannya, duitnya kan udah dipinjemin ke orang lain. Kacau kita. Bisa dilempar, bisa di ini. Itu karena ketidakpercayaan. Sebab itu trust itu penting banget di suatu negara. Dan kayaknya Indonesia akan semakin kelabu guys, gloomy karena kasus e-fishery kemarin. E-fishery itu startup Indonesia yang bohongin investor sampai 200 triliun gitu. Jadi laporan keuangannya ditulis sendiri, nggak sesuai kenyataan. Itu tambah susah. Memangnya teman-teman mau nyari investor dari luar, kayaknya susah. Butuh waktu 10 tahun baru mereka bisa lupa sama kejadian e-fishery itu.
Ya, mungkin maybe guys, if you want to build your business, do it by yourself, pakai uangmu sendiri. Jangan kepikiran investor. Karena Indonesia itu udah ini dicap buruk. Padahal satu orang yang bikin masalah ya, kita kena semua satu Indonesia. Itu the trust, right? Itu yang baru kejadian itu, Sir. Baru yang e-fishery itu loh, yang Gibran, bukan Gibran anak presiden ya, bukan Gibran wakil presiden, Gibran lain ya. Bosnya e-fishery yang untuk pakan ikan. Oh, Ya. Iya, dia kan dapat suntikan modal tapi duitnya dipakai ini buat foya-foya. Ya intinya kalau kita berteman sama orang, ya kita cuma nongkrong doang sama mereka. Kayak Thailand sama Indonesia aja, kita sekedar kayak nongkrong doang. Nah, padahal dia lagi dicari-cari sama dia, masalahnya banyak nih. Digebukin, kitanya dilihat, oh kamu juga temennya kan, nah gitu. Makanya kita kena. Tahun 98 itu gitu guys. Ditarik semua investasinya, dolar anjlok. Rupiah anjlok. Alright, and then one remarkable place. Okay, place I had the privilege to explore is Borobudur Temple, a UNESCO World Heritage Site. Heritage Site, right? One remarkable place, salah satu tempat yang luar biasa yang wajib ditandai gitu guys ya. Dari kata remark itu ditandai. I had the place I had the privilege, gimana sih maksudnya? Oh, yang saya untung bisa eksplorasi dia ya. Salah satu tempat luar biasa yang saya beruntung pernah eksplorasi ya adalah Candi Borobudur, Borobudur Temple. Itu Buddha ya guys ya. Kalau yang Hindu itu ini ya, Prambanan ya. Prambanan itu Hindu, kalau Borobudur is Buddha. And Buddha is agama yang nggak ada Tuhannya guys. You read that? Cosmic, Tuhannya itu alam, cosmic. Karena yang menciptakan Buddha, pendiri Buddha juga manusia biasa. Siddhartha itu manusia biasa, Siddhartha Gautama. Borobudur Temple, a UNESCO World Heritage Site, yang salah satu sebuah situs warisan dunia UNESCO. UNESCO is dari PBB guys ya, bagian dari PBB yang kepanjangannya adalah United Nations Education. Dia pokoknya pendidikan, science sama culture. ESC. Education, Science, Culture, O-nya itu organisasi. Berarti organisasi yang ngurusin di PBB ya, yang ngurusin ini Science, Education, Culture, budaya. Yes ya. Warisan dunia UNESCO. Kalau udah kena warisan dunia UNESCO gitu, apa untungnya guys buat kita? Diakui UNESCO gitu. Untungnya itu nggak boleh diserang. Jadi kalau ada negara yang berani-berani nyerang itu situsnya UNESCO, itu berarti nantang semua negara PBB. Iya, aman lah intinya. Dan dia juga nggak ngambil alih kok. Ya Borobudur tetap punya Indonesia. Tapi kalau udah diakui secara UNESCO, nggak boleh diganggu. Pihak luar yang berani ganggu situsnya UNESCO diserang NATO bisa Amerika bisa ikut-ikutan karena itu UNESCO. Karena kalau perang guys, sebenarnya kalau perang itu nggak boleh ngerusak situs-situs loh. Dulu zaman dulu kan nggak ada peraturannya, sehingga peradaban dulu itu kita bingung mau belajar dari mana gitu loh. Itu penting bagi masa depan, generasi depan kita belajar arkeologi dari mana. Makanya kalau udah kena UNESCO, mau kamu perang di Indonesia itu nggak boleh kamu sentuh, nggak bisa. Kalau kamu sentuh, kamu berarti melanggar kesepakatan, dan itu pasti dikepung sama yang negara-negara yang lebih besar. Kelebihannya lagi, umpamanya butuh dana untuk benerin itu nanti dikasih dari PBB. Lebih enak kalau diakui UNESCO ya. Okay, the intricate carvings on the temple walls tell stories of ancient Buddhist teaching. Ancient Buddhist teaching, right? The intricate tadi ukiran rumit yang asik ya. Kalau yang nggak asik, complicated, right? Ukiran carving, right? Ukiran rumit di dinding candi berarti relief ya. On the temple walls berarti di dinding candi. Tell stories, menceritakan tentang apa guys? Ancient Buddhist teaching. Teaching berarti ajaran Buddha di kuno, ajaran Buddha di masa lalu ya. Buddha di masa lalu. Ancient kuno. Teman-teman pernah dengar Buddha ya? Maksudnya apa? Ngerti ceritanya Buddha? Siddhartha Gautama. Lupa ya?
Tapi nggak terlalu ini sih. Intinya aja ya. Intinya dia tuh anak raja yang sangat diistimewakan sama keluarga kerajaan itu. Hidupnya itu tidak bahagia meskipun dia mewah karena dia nggak pernah ngerasain sakit di situ. Nggak pernah ngerasain nggak enak sedikit pun nggak enak. Memang benar-benar dimanja ini. Pas waktu dia kabur dari istana itu tuh kayak 180 derajat berubah. Apa? Kok gini ternyata kehidupan sesungguhnya gitu. Itu apa? Oh itu orang meninggal. Diapain? Dikubur. Itu dia baru tahu di luar. Itu kenapa kamu gini-gini? Kenapa kamu rambutmu putih? Ini saya tua, kamu masih muda. Dia nggak tahu orang tua. Soalnya di istana juga dia nggak dibolehin untuk ngelihat yang sesuatu yang jelek-jelek segitu pun nggak boleh. Nah dia di sini nggak bahagia, di sini juga nggak bahagia. Oke, nggak bahagia. Akhirnya dia bertapa di pohon Bodhi, menemukan keseimbangan hidup. Nah, akhirnya sekarang dia bahagia. Nah, menurut Buddha, cara mendapatkan kebahagiaan itu adalah tengah-tengah antara enak banget sama nggak enak, tengah-tengahnya. Ya, contohnya kalau kita mau ngerokok, coba tahan dulu 5 jam sambil ngeliatin rokoknya. Pengen banget nih, tapi ditunggu dulu 3 jam gitu. Aduh, enak banget ini. Ya kan? Baru dirokok tuh 3 jam kemudian. Rasanya luar biasa. Gitu Buddha itu. Jadi konsepnya kalau di Islam puasa. Puasa itu kenapa air bisa luar biasa karena kita ada puasanya. Keseimbangan antara sakit sama senang. Kalau Buddha, kalau di ajaran Buddha memang ini sakit dulu. Kita diajarin sakit. Makanya di Kungfu Shaolin segala macam itu dicariin hal-hal yang menyakitkan. Kalau nggak nemu dicariin, mungkin ngangkat air lah meskipun udah ada sanyo, ngangkat air dari atas ke bawah, biar sakit. Karena dengan rasa sakit itu kalau ada yang enak sedikit aja itu rasanya enak banget. Siddhartha Gitu. Gautama itu dia India apa Nepal? Kalau nggak salah Nepal ya. Nah, di Nepal apa kerajaannya itu? Waduh lupa saya. Iya Siddhartha deh yang pertama ya. Dan semua orang yang mencapai level pencerahan kayak dia itu disebut Buddha. Dia cuma Buddha pertama aja, Buddha yang utama, Buddha Gautama. Dia. Semua Buddha itu banyak yang bisa menemukan level pencerahan. Kalau di Islam level Buddha itu kayak sufi. Level sufi. Kalau Nabi nggak mungkin kan. Sufi itu kan yang wali ya, maksudnya yang selevel Nabi, cuman dia nggak boleh bikin fatwa yang bikin sabda kan. Tapi hatinya levelnya seperti sufi. Sufi itu Sufi itu udah mencapai level pencerahan ya. Kalau di Islam, tarekat. Nah, Sufi itu udah kayak Buddha lah intinya. Buddha ya Sufi. Kalau di Islam. Okay, terus what is it again? Walking through the temple. Sudah tadi ya. Ukiran Umit di dinding candi menceritakan kisah ajaran Buddha kuno ya. Walking through the temple. I felt a deep connection to the rich cultural heritage of Indonesia. Alright, so walking through the temple berarti saat berjalan melalui candinya ya. I felt deep connection. Saya merasakan koneksi yang dalam to the rich cultural heritage. Dengan hubungan yang dalam dengan warisan budaya yang kaya Indonesia ya, dari Indonesia ini. Saya pernah ngejoke sama orang bule ini, what is the biggest candy in the world? Apa permen terbesar di dunia? Gak tahu kan dia, terus saya kasih tahu ininya, Candy Borobudur. Dia gak ketawa. Asem gak ketawa, dia gak tahu Borobudur masalahnya. Kalau dipraktekin ke orang Indonesia malah bisa. Permen terbesar di dunia apa? Lollipop salah, Candy Borobudur ya. Apa beda Profon sama Dip? Ya, Dip itu bebas, dipakainya bebas. Kayak lots of kan bebas ya, many. Kalau many sama much kan khusus ya untuk ya itu aja. Dip itu bebas. Kalau Profon lebih ke pemikiran, pemahaman yang mendalam ya, secara nggak kelihatan gitu ya. Kayak pemahaman kan nggak kelihatan ya. Kalau deep itu bisa pemahaman, bisa dalamnya laut, deep juga bisa. Cuman lebih kerennya pakai profound understanding. I have a profound understanding of of COVID-19 for example. Terus another historical landmark that left an indelible mark on my memory
on my baby. It's the Jakarta History Museum. It's the Jakarta History Museum. Okay, another historical landmark. Landmark itu nih guys, landmark itu patokan. Kalau landmark itu kayak di suatu tempat, apa sih yang terkenal tempat apa bangunan yang di situ itu landmark. Kalau di Paris apa? Ya bangunan khas. Paris apa? Menara Eiffel landmarknya. Kalau di Pare patung Garuda, Tugu Garuda. Kalau di Kediri Gumul. Nah, itu landmark guys. Nah, kalau di Jakarta Monas. Nah, gitu ya. Monumen bersejarah lainnya yang meninggalkan left an indelible mark, jejak tak terhapuskan secara pikiran ya, nggak bisa lupa gitu ya. Indelible tidak bisa terhapuskan. On my memory, dalam pikiran saya adalah Jakarta History Museum, Museum Sejarah Jakarta. Okay, this museum showcases the evolution of Jakarta from its inception to the bustling metropolis it is today. Alright. Museum ini showcases apa ini? Memamerkan, menampilkan gitu guys, the evolusi dari Jakarta, evolusinya Jakarta. Evolusi itu perubahan lambat ya, perubahan bertahap ya. Kalau perubahan cepat itu revolusi. Evolution of Jakarta from its inception, dari awalnya. Inception itu awal guys, awal perkembangan ya. Awalnya to the bustling metropolis, dari awal sampai ke metropolis yang bustling. Bustling itu ramai dan sibuk. Metropolis itu kota yang lebih dari big, sentral lah, kota sentral. Jakarta, Bandung, Surabaya. Kalau kota besar ya kayak Malang gitu. Ya kota kecil, town, city, kota besar. Metropolis itu kota yang lebih besar dari city. Ya, kota pusat gitu ya. Jakarta, Surabaya, Bandung, pusatnya Jawa Barat, Bandung. Makassar kalau di Sulawesi gitu. Itu metropolisnya. Metropolis yang ramai ini, alright. Tapi kalau Makassar itu kayaknya belum metropolis. Soalnya ini, metropolis itu harus benar-benar jadi yang orang urban. Orang itu datang, banyak yang datang ke dia ini. Mengadu nasib di dia, pusat urbanisasi. Jadinya metropolis itu ini metro, jadinya banyak tuh. Apa namanya? Sukunya banyak di situ. Kayak milik bersama. Kalau di Makassar kan masih banyak orang Bugisnya, mayoritas. Kalau di Jakarta mayoritas suku apa? Suku Jawa, bukan. Suku Betawi enggak juga. Sunda, kayak nyampur gitu ya. Metropolis itu pusat mereka itu. It is today, right? Museum ini memamerkan evolusi Jakarta dari awal hingga menjadi metropolis yang ramai saat ini. Okay, the artifacts displayed over invaluable insights into the lives of the people who once inhabited this vibrant city. Artefak is peninggalan orang dulu guys, peninggalan orang dulu. Mamanya orang dulu pakai pulpen ini nih. Ini bisa jadi artefak nanti 100 tahun lagi jadi artefak ini. Barang-barang zaman dulu lah ini ya. Displayed, dipamerkan, over invaluable insights. Displayed over, maksudnya artefak yang dipamerkan. Offer, menawarkan gitu ya. Invaluable insight, wawasan yang tak ternilai. Invaluable itu tak ternilai. Into the lives of the people, tentang kehidupan orang-orang ya. Who once, yang dulu pernah inhabited, pernah tinggal di this vibrant city. Yang kota yang vibrant ini. Vibrant itu semarak guys. Kalau rame biasa kan crowded ya. Kalau semarak itu vibrance. Apa bedanya rame sama semarak? Rame itu ya penuh orang, nggak enak. Kalau semarak, rame asik. Semarak itu rame-rame yang asik. Oke, kau udah 10:30 aja. Oke, each visit to these historical places fosters a sense of appreciation for our past. And the lessons it imparts. Okay, each masing-masing each visit berarti masing-masing kunjungan ya, masing-masing visit to these historical places, ke tempat-tempat bersejarah ini, foster mendorong essence, rasa appreciation, penghargaan for our past, untuk masa lalu kita, and the lesson it imparts, dan pelajaran yang diberikannya. Imparts itu memberikan ya, bisa bermakna memberikan secara nilai, bukan memberikan kayak pulpen gitu, enggak, memberikan secara pemikiran, nilai-nilai hidup kayak gitu. Ajar gitu. Ajaran, imparts ya.
Imparts, right? Di sini menemukan Apa? arti dari foster ya. Foster itu mendorong, membina, meningkatkan, banyak ya guys ya. Foster bisa macam-macam. Oke. Terus ultimately, exploring historical sites Exploring historical sites enriches our understanding, is reaches our understanding of culture and identity. of culture and Identity. identity. Oke, akhirnya exploring apa guys? Menjelajahi situs-situs bersejarah ini enriches, memperkaya our understanding, apa ini? Pemahaman kita of culture, tentang budaya dan juga identitas Indonesia maksudnya ya. Oke. Any question? Right. Kurang fit guys ya.